Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari nomor kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengaruh produk, promosi, dan harga terhadap keputusan pembeli pada produk sosis Kenzler di generasi milenial di PT Alvaria Bekasi. Untuk memenuhi tugas riset pemasaran dengan dosen pembimbing Pak Kurniawan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Adinda Aulia dengan NIM 642000499, saya Robiat Ladewia dengan NIM 642000229, dan Agung Prihatna dengan NIM 642010333. Nggak jalan. Kok nggak jalan, anjir? Kok nggak jalan ya? Coba dikeluarin dulu. Coba. Stop share dulu. Ntar lo ngedit lagi dong, Beb. Untuk abstraknya, sosis adalah suatu makanan yang terbuat dari daging cincang, lemak hewan ternak, dan rempah, serta campuran bahan-bahan lain. Nama sosis Kenzler berasal dari kata Jerman atau Kanzeli, yang artinya kepala negara. Munculnya ide pembuatan sosis Kenzler berawal dari Bambang Sutantio dan Hans Strauss yang berasal dari Jerman. Sosis Kenzler merupakan sosis premium yang diolah dengan daging asli yang pastinya mengandung gizi dan nutrisi yang baik serta rasanya yang enak, cocok dijadikan topping makanan lain, meningkatkan selera makan kaum milenial, serta praktis dan harganya terjangkau. Dalam penelitian ini akan mengetahui bagaimana pengaruh produk, promosi, dan harga terhadap keputusan pembeli. Adapun metode penelitian yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini adalah populasi dan sampel. Pengumpulan data melalui kuesioner diketahui bahwa DF sama dengan N kurang 2 dengan total 30 sampel, maka 30 kurang 2 sama dengan 28 atau R-table-nya sebesar 0,361 menurut Junaidi 2010. Tingkat signifikan yang digunakan pada uji validitas adalah 0,05 atau level total dengan menggunakan correlation coefficient percent dan test of significance total. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai alpha Cronbach lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten, yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya. Pendahuluannya, pemasaran sosis Kenzler yaitu salah satunya melalui aplikasi TikTok yang saat ini menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh dan sangat disukai oleh milenial. Karena di dalamnya terdapat fitur yang mudah untuk membuat video menarik yang sangat cocok untuk media promosi produk. Sosis Kenzler saat ini telah tersedia di toko-toko pusat, perbelanjaan besar seperti supermarket, Giant, Hypermart, Transmart, Carrefour, atau minimarket seperti Indomaret dan Alfamart. Sosis Kenzler yang dijual di Indonesia yaitu Kenzler Single yang memiliki 3 varian rasa, yaitu original, pedas, dan keju. Berikut contoh produk sosis Kenzler. Untuk metode penelitiannya, kita memakai dua metode, yaitu metode populasi dan sampel dan metode pengumpulan data. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono 2011, menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pengumpulan data adalah metode wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait yang berkompeten di bidangnya kuesioner, yaitu cara memperoleh data dengan menyebarkan angket kepada responden. Hasil dan pembahasannya, untuk hasil uji validitas, penelitian ini bersifat valid atau tidak setelah didapat penulis membuat
rekapitulasi hasil untuk memudahkan nilai yang didapat. Sesuai dengan persyaratan bahwa variabel dikatakan valid jika nilai variabel berada di atas 0,361, setiap variabel produk, promosi, dan harga di generasi milenial di PT Alvaria Bekasi berada pada nilai di atas 0,361, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dapat dikatakan valid, seperti yang terlihat tabel di bawah ini. Ini ada contoh untuk tabel 1, validitas produk sebesar 1, dinyatakan valid karena di atas 0,361. Dan untuk satunya lagi ada tabel validitas promosi sebesar 1 juga, dikatakan valid karena di atas 0,361. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adinda. Ya, oke. Selanjutnya di sini ada uji validitas lanjutannya. Untuk tabel ketiga di sini ada validitas harga, itu jumlah juga 1 karena dinyatakan valid di atas 0,3. Terus di tabel keempat ada keputusan pembeli. Di tabel kelima itu hasil uji validitas yang sudah kita hitung, semuanya itu valid dari produk, promosi, harga, dan keputusan pembeli. Next. Diketahui bahwa DF sama dengan N dikurang 2 dengan total 30 sampel, maka 30 dikurang 28. 30 dikurang 2 sama dengan 28 atau R tabelnya sama dengan 0,361. Menurut Junaidi 2010. Tingkat signifikasi yang digunakan pada uji validitas adalah 0,05 equal to Taylor dengan menggunakan correlation coefficient percent and test of significance to Taylor. Next. Yang kedua di sini ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai alpha crown batch dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai alpha crown batch-nya lebih dari 0,60, maka suatu variabel dikatakan reliable. Yang kedua, jika nilai alpha crown batch-nya kurang dari 0,60, maka suatu variabel dikatakan tidak reliable. Lanjut. Ya, di sini sudah ada tabel uji reliabilitasnya. Variabel X1, X2, X3, dan Y. Di sini X1-nya itu produk. Nilai alpha crown batch-nya 0,7. Nilai signifikasinya 0,6, hasilnya reliable. Promosi di X2 ini 0,8. Nilai signifikasinya 0,6. Keterangannya reliable. Harga X3 0,9. Nilai signifikasinya 0,6. Keterangannya reliable. Dan keputusan pembelinya 0,9, nilai signifikasinya reliable. Pada tabel di atas menunjukkan nilai alpha crown batch atas variabel produk sebesar 0,716, variabel promosi sebesar 0,811, variabel harga sebesar 0,911, dan variabel keputusan pembeli sebesar 0,920. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliable karena mempunyai nilai alpha crown batch-nya lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten, yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali, akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya. Next. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Di sini kesimpulannya berdasarkan pembahasan di atas mengenai produk, promosi, harga, dan keputusan pembeli dapat disimpulkan hasil penelitian menunjukkan bahwa produk, promosi, harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembeli. Dapat dilihat dari uji validitas dan uji reliabilitas berdasarkan hasil kuesioner yang telah dikumpulkan sebanyak 30 responden. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.